Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah tentang melanggar larangan desa. Sebuah kisah tentang Wayah Suruk. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Ardi, siswa kelas 1 STM di sebuah kota kecil di Jawa Barat pada pertengahan 1990-an. Kota ini bukanlah tempat yang ramai seperti Bandung atau Jakarta, tapi punya pesona sendiri dengan jalan-jalan sempit, pasar tradisional, dan komplek perumahan yang menjadi tempat tinggalku. Rumahku di Blok A, tepat di barisan paling depan komplek, hanya dipisahkan oleh jalan kecil dari sungai yang mengalir di belakangnya. Sungai itu, meski kini lebih mirip selokan karena pembangunan yang tidak terkendali, punya cerita masa lalu sebagai sungai besar yang jadi nadi kehidupan para warga. Orang-orang tua di kampung sering bercerita bahwa dulu sungai ini lebar, airnya jernih, dan dipakai untuk mandi, mencuci, bahkan sebagai jalur perahu kecil. Kini airnya keruh, dipenuhi sampah, dan hanya dari tempat anak-anak kecil main layangan atau remaja seperti aku nongkrong sore hari. Kehidupan remaja di era itu sederhana. Kami tidak punya ponsel, apalagi internet. Hiburan kami adalah jalan-jalan sore atau yang kami sebut JJS. Di pinggir sungai. Tempat itu selalu ramai menjelang senja, pedagang kaki lima berjejer di trotoar. Ada tukang sate kipas-kipas arang hingga asapnya membumbung. Penjual pecel lele dengan wajan besar yang berderit, sampai gerobak es campur yang dikerubungi anak-anak. Bau makanan bercampur dengan aroma tanah basah dari sungai menciptakan suasana yang sulit dilupakan. Di sisi lain, anak-anak muda seperti aku dan teman-temanku biasa berkumpul di bawah pohon asam besar, membawa gitar tua yang nadanya kadang fales. Kadang kami hanya duduk-duduk ngobrol tentang sekolah, cewek yang kami taksir, atau rencana masa depan yang masih samar. Rumahku sendiri tidak jauh dari keramaian itu. Dari pintu depan aku bisa mendengar suara pedagang memanggil pelanggan atau tawa teman-teman yang sedang bercanda. Rumah kami sederhana, berdinding bata dengan cat putih yang mulai mengelupas, dan halaman kecil yang dipenuhi tanaman ibu, bunga mawar, melati, dan beberapa pot cabai yang selalu jadi kebanggaan. Di dalam suasana selalu hangat, ibu yang bekerja sebagai penjahit di rumah sering menyanyikan lagu-lagu Sunda sambil menjalankan mesin jahit. Ayah pegawai kantoran yang pulang sore biasa duduk di teras membaca koran. Aku anak tunggal, jadi perhatian mereka selalu tertuju pada aku. Kadang bikin aku merasa terkekang, tapi aku tahu mereka cuma khawatir. Sore itu seperti biasa aku sudah bersiap untuk jalan-jalan sore. Aku mengenakan kaos oblong, celana jeans yang agak luntur, dan sepatu kets yang sudah sedikit robek di ujungnya. Gitar tua peninggalan omku kutaruh di punggung, disampirkan dengan tali kain yang sudah usang. Di ruang tengah, ibu sedang menjahit pesanan tetangga. Aku mendekat, mencium tangannya dan berkata, "Bu, aku mau ke sungai dulu ya, bentar saja ketemu sama teman-teman." Ibu menoleh, alisnya sedikit berkerut. "Udah mau maghrib, Di, pulang cepet ya, jangan sampai gelap." Nada suaranya tegas, tapi aku cuma mengangguk sambil tersenyum. Aku tahu ibu selalu khawatir kalau aku keluar sore, apalagi menjelang maghrib. Katanya waktu senja itu barang erep, waktu yang rawan. Aku tidak terlalu percaya cerita-cerita ibu soal makhluk gaib atau larangan keluar rumah saat senja. Tapi aku tidak mau berdebat. Aku cuma ingin bertemu teman-teman, main gitar, dan menikmati sore di pinggir sungai. Aku melangkah keluar mengambil sepeda BMX tua yang terparkir di samping rumah. Matahari sudah mulai merunduk, mewarnai langit dengan semburat oranye. Angin sepoi-sepoi membawa aroma sungai yang khas, campuran tanah, air, dan sedikit bau sampah. Aku menggowes perlahan melewati tetangga yang sedang menyapu halaman atau ibu-ibu yang mengobrol di depan warung. Di kejauhan aku bisa mendengar suara tawa dan dentingan gitar dari pinggir sungai. Hatiku ringan
Tidak sabar bergabung dengan teman-teman, sungai itu bagiku bukan cuma tempat nongkrong. Ia seperti bagian dari hidupku, tempat aku belajar tentang persahabatan, mimpi dan kadang ketakutan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku menggoes perlahan, menikmati angin yang menyapu wajah. Jalan menuju sungai tidak jauh, cuma 5 menit dari rumah. Di kanan kiri rumah-rumah tetangga tampak tenang, beberapa anak kecil masih bermain sepatu roda di gang. Sementara ibu-ibu tetangga mengobrol di depan warung sambil memegang keranjang belanja. Aku melambai pada Mbak Sari, tetangga sebelah yang sedang menyiram tanaman. "Ke sungai, Dik?" tanyanya dengan senyum. Aku cuma mengangguk, tidak ingin berhenti. Sesampainya di pinggir sungai, suasana sudah ramai seperti biasa. Bau sate yang dibakar di atas arang menggoda hidungku. Pedagang pecel lele sedang sibuk membolak-balik ikan di wajan besar, asapnya mengepul ke udara. Di dekat gerobak es campur, anak-anak kecil berebut memesan dengan suara riuh. Aku menggoes ke tempat tongkrongan favorit kami, di bawah pohon asem besar yang rindang. Biasanya teman-temanku Andi, Dika, dan Rika sudah menunggu di sana. Duduk melingkar dengan gitar atau sekedar ngobrol sambil makan kacang rebus. Tapi sore itu aku kaget. Tempat yang biasanya ramai oleh tawa teman-temanku kosong. Tidak ada Andi yang biasa memetik gitar dengan lagu-lagu Iwan Fals. Tidak ada Dika yang selalu bercanda dengan logat Sundanya yang kental. Juga tidak ada Rika yang suka menyanyi meski suaranya fals. Hanya ada sekelompok orang yang tidak aku kenal duduk di bangku kayu yang biasa kami tempati. Ada sekitar 5 orang, cowok dan cewek, berpakaian biasa seperti remaja lain. Tapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Salah satu dari mereka, cowok berkulit pucat dengan rambut bergelombang, melambaikan tangan padaku. Lambaiannya aneh, terlalu lambat, seperti gerakan dalam film yang diputar pelan. Senyumnya melebar, tapi matanya, entah kenapa matanya terasa kosong. Aku membalas lambaian itu dengan senyum kaku, lalu menggowes sepeda menjauh. Dalam hati aku bertanya-tanya, siapa mereka? Kok aku nggak pernah lihat di sini? Sungai ini kan tempat anak-anak komplek, dan aku kenal hampir semua remaja yang biasa nongkrong. Tapi aku berusaha menenangkan diri, mungkin mereka cuma anak dari komplek lain yang baru pindah. Aku memarkirkan sepeda di dekat warung. Pura-pura melihat menu, tapi pikiranku masih tertuju pada kelompok aneh itu. Aku melirik lagi ke arah mereka masih menatapku, tersenyum. Dan cowok pucat tadi kembali melambai. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku memutuskan untuk pulang saja. Tidak ada temanku di sini dan suasananya kok tiba-tiba terasa salah. Aku masih duduk di jok sepeda, kaki menapak di trotoar berbatu di pinggir sungai. Jantungku berdegup kencang. Tidak bisa lepas dari kelompok orang asing yang duduk di bangku kayu, tempat biasa aku dan teman-temanku nongkrong. Mereka sekitar 5 orang, tampak seperti remaja biasa, mengenakan kaos oblong, celana jeans, dan sepatu cat yang tidak jauh beda dari yang kupakai. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Cowok berkulit pucat yang tadi melambaikan tangan masih menatapku. Senyumnya tidak pudar, lebar dan kaku seperti topeng. Matanya entah kenapa terasa tidak wajar. Terlalu besar, terlalu hitam seperti tidak ada cahaya yang memantul di dalamnya. Aku membalas senyumnya dengan anggukan kecil. Berusaha sopan, tapi dalam hati aku hanya ingin segera pergi. Sungai di belakang mereka mengalir pelan. Airnya keruh seperti biasa, tapi suasana sore ini terasa berbeda. Angin yang tadi sejuk ini terasa dingin, menyelinap ke leherku. Suara pedagang sate yang memanggil pelanggan dan tawa anak-anak di gerobak es campur seolah meredup, seperti tertelan kabut. Aku menggenggam stang sepeda lebih erat, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma kebanyakan pikiran, batinku. Ibu tadi bilang soal barang rep. Dan meski aku tidak percaya cerita-cerita gaib, omongannya entah kenapa terus terngiang. Aku melirik lagi ke arah kelompok itu. Mereka masih duduk, tidak berbicara satu sama lain. Hanya sesekali menoleh ke arahku. Cewek di sebelah cowok pucat yang rambutnya panjang dan lurus seperti iklan sampo, tiba-tiba berdiri. Dia berjalan ke arah pinggir sungai, membungkuk, dan seolah mengambil sesuatu dari air. Tapi gerakannya aneh, terlalu lambat, seperti boneka yang digerakkan tali. Aku menelan ludah merasakan tidak nyaman. Mereka cuma orang biasa, Ardi. Jangan paranoid, ujarku dalam hati mencoba menyemangati diri sendiri. Aku mempercepat kayuhan, ingin segera sampai ke gang menuju rumah. Jalanan di pinggir sungai ini seharusnya familiar.
Ada warung kelontong Pak Haji di ujung, pohon mangga besar di tikungan, dan jembatan kecil yang selalu ramai dilewati orang. Tapi entah kenapa semakin jauh aku menggoes, semakin asing pemandangan di sekitar. Warung Pak Haji tidak ada di tempatnya. Pohon mangga yang biasanya jadi penutup gang juga hilang. Jalanan yang tadi ramai dengan pedagang dan anak-anak kini sepi. Hanya ada beberapa orang yang berjalan dengan langkah pelan. Kepala tertunduk. Aku berhenti sejenak. Nafas mulai tidak teratur. Ini jalan yang benar kan? Gumamku mencoba mengingat. Aku tahu jalur ini seperti punggung tanganku. Sudah ratusan kali kulewati sejak SD, tapi sekarang jalan aspal yang biasanya lurus menuju komplek rumahku berbelok ke arah yang tidak aku kenal. Di kejauhan ada deretan pohon beringin yang besar, akar-akarnya menjuntai seperti jaring laba-laba. Aku yakin tidak pernah melihat pohon-pohon itu sebelumnya. Aku menoleh ke belakang berharap melihat sungai atau bangku kayu tempat kelompok asing itu duduk. Tapi sungai itu pun tidak terlihat, hanya ada lapangan kosong dengan rumput liar yang tinggi, seperti tidak pernah tersentuh manusia. Jantungku berdegup lebih kencang, aku mulai panik, tapi berusaha berpikir jernih. Mungkin aku salah belok, pikirku. Aku memutar sepeda berniat kembali ke arah sungai. Tapi jalan yang aku lewati tadi juga tidak sama. Bangunan-bangunan di kanan kiri terlihat tua, berdinding kayu dengan atap genteng yang retak. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya senja yang semakin redup, membuat semua tampak kelabu. Aku berhenti lagi, meletakkan sepeda di samping. Keringat membasahi dahi, meski udara terasa dingin. Aku mencoba mengingat nasihat ibu. Kalau takut, baca ayat kursi di... Aku mulai menggumamkan ayat itu, meski lidahku terasa kaku. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Aku menoleh, dan di ujung jalan ada seorang berjalan ke arahku. Posturnya pendek, mungkin tidak lebih tinggi dari anak SD, tapi gerakannya aneh, seperti meluncur, bukan berjalan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena jarak dan cahaya yang redup, tapi aku yakin dia menatapku. Aku buru-buru naik ke sepeda, menggoes sekuat tenaga tanpa peduli kemana arahnya. Yang penting, aku harus menjauh dari tempat ini. Jalanan di depanku semakin tidak masuk akal. Ada rumah-rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu, seperti kampung tua yang kini hanya ada di cerita kakek. Orang-orang yang kulihat sekilas di pinggir jalan juga tidak wajar. Mereka pendek, telinga mereka sedikit lancip, dan mata mereka besar seperti kelereng, memantul di bawah cahaya senja. Mereka tidak bicara, hanya menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku tidak berani menoleh terlalu lama, takut kalau tatapan mereka menarikku ke sesuatu yang tidak aku inginkan. Aku hanya fokus menggoes, berdoa dalam hati agar segera menemukan jalan pulang. Aku menggoes sepeda sekuat tenaga, keringat menetes dari dahi, membasahi kaosku yang sudah lengket. Jantungku berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tidak henti. Jalanan di depanku semakin tidak masuk akal. Aspal yang biasanya mulus menuju komplek perumahan, kini berubah jadi tanah liat yang berdebu, penuh lubang dan kerikil. Rumah-rumah di kanan kiri tidak lagi mirip rumah tetangga yang kukenal, dengan dinding bata dan cat warna-warni. Sekarang, yang aku lihat adalah deretan bangunan aneh, terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap daun kelapa yang sudah menguning. Beberapa di antaranya tampak reot, seperti tidak pernah dihuni selama puluhan tahun. Pohon-pohon beringin besar dengan akar menjuntai mendominasi pemandangan, dan entah kenapa, tidak ada suara burung atau serangga yang biasanya riuh di sore hari. Hanya keheningan yang mencekam, dipecah oleh derit roda sepedaku dan nafasku yang memburu. Aku berhenti sejenak, menurunkan sepeda dengan tangan gemetar. Ini gak benar. Gumamku mencoba menenangkan diri. Aku menoleh ke belakang berharap melihat jalan menuju sungai atau setidaknya warung Pak Haji yang biasanya jadi penanda. Tapi yang kulihat hanya lapangan kosong dengan rumput liar yang tinggi, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Sungai yang tadi kulewati sudah tidak terlihat, seolah lenyap ditelan kabut. Langit di atas masih berwarna oranye senja, tapi cahayanya terasa aneh, redup, seperti tertutup lapisan tipis asap. Aku mengusap wajah mencoba berpikir jernih. Mungkin aku salah jalan, pikirku, meski dalam hati aku tahu itu tidak akan mungkin. Aku sudah hafal setiap tikungan di sekitar sungai sejak kecil. Aku mulai menggumamkan ayat-ayat pendek yang aku ingat dari pelajaran agama di sekolah. Ayat kursi, Al-Falaq, Anas, aku ulang-ulang dengan suara pelan.
berharap doa itu bisa menenangkanku. Tapi setiap kali aku menoleh, pemandangan di sekitar semakin asing. Orang-orang yang kulihat di kejauhan tidak lagi seperti manusia biasa. Mereka pendek tidak lebih tinggi dari anak SD, dengan postur tubuh yang sedikit bungkuk. Telinga mereka lancip, hampir tidak terlihat karena tertutup rambut yang kusut. Yang paling membuatku merinding adalah mata mereka. Besar, bulat dan hitam mengkilap seperti kelereng, tanpa ekspresi. Mereka berjalan pelan seperti melayang dan menatapku dengan rasa ingin tahu yang tidak wajar. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara langkah kaki. Hanya tatapan mereka yang terasa menembus, seperti ingin menarikku ke sesuatu yang tidak aku mengerti. Aku kembali menggoes kali ini lebih cepat, tanpa peduli arah. Yang penting aku harus keluar dari tempat ini. Jalan tanah membawaku ke sebuah tempat yang tampak seperti pasar, tapi suasananya tidak seperti pasar yang aku kenal. Los-los dari kayu dan bambu berjejer, tapi tidak ada pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Barang-barang di los itu aneh. Ada tumpukan buah yang tidak aku kenal, berwarna ungu tua dengan bintik-bintik kuning, dan kain-kain yang tampak seperti sutra, tapi bergerak sendiri, seolah ditiup angin. Di sudut pasar, seorang perempuan tua duduk di atas tikar, menatapku dengan mata yang sama, besar dan hitam seperti yang lain. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi yang kecil dan runcing. Aku buru-buru memalingkan muka, jantungku seperti mau copot. Ya Tuhan, tolong aku. Suaraku serak. Aku berhenti di tengah pasar itu, tidak tahu harus kemana lagi. Sepedaku terasa berat seperti ada yang menahannya. Aku menoleh ke bawah dan untuk sesaat aku merasa melihat bayangan tangan pucat mencengkeram roda belakang. Aku menjerit kecil langsung menggoes lagi, tapi kini kakiku terasa lemas. Nafasku tersegal dan pandanganku mulai kabur. Aku tidak tahu berapa lama aku menggoes, tapi rasanya seperti berjam-jam. Pemandangan di sekitar terus berubah, dari pasar ke hutan kecil dengan pohon-pohon yang tidak aku kenal, lalu ke sebuah jalan berbatu yang dikelilingi kabut tipis. Aku mulai beristighfar, mengulang-ulang astagfirullah dengan suara gemetar. Cerita ibu tentang barang rep tiba-tiba terasa nyata. Aku teringat kata-katanya. Jangan keluar saat senja, Di. Makhluk gaib suka menggoda orang yang tidak hati-hati. Aku yang tadinya menganggap itu omong kosong kini terasa bodoh. Aku menyesal tidak mendengarkan ibu, tapi sekarang bukan waktunya menyesal. Aku harus pulang, ke rumah, ke ibu dan ayah, ke dunia yang ku kenal. Tiba-tiba jalan di depanku berhenti di sebuah jurang kecil. Di bawahnya ada sungai yang airnya hitam pekat, berbeda dari sungai di dekat rumahku. Aku turun dari sepeda, kaki gemetar di kejauhan. Aku mendengar suara samar, seperti orang berbisik, tapi tidak bisa ku kenali kata-katanya. Aku menoleh ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang semakin tebal, menyapu wajahku seperti tangan-tangan tidak terlihat. Aku memejamkan mata, berdoa dengan seluruh hati. Ya Allah, lindungi aku, bawa aku pulang. Bisikku hampir menangis. Saat membuka mata, aku masih di tempat yang sama, tapi suara berbisik itu semakin jelas. Aku merasa ada yang menarikku, bukan secara fisik, tapi seperti ada dorongan di dalam kepala menyuruhku melangkah ke arah jurang. Aku menolak, mencengkeram stang sepeda sekuat tenaga. Enggak, aku enggak mau. Teriakku meski suaraku terdengar lemah. Aku berbalik berniat lari, tapi kakiku terasa seperti terpaku di tanah. Dunia di sekitarku mulai berputar, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak berdaya. Tiba-tiba aku tersadar dengan kepala pening dan tubuh lemas, seperti habis berlari berjam-jam. Aku terduduk di atas coran kering yang dingin, di tempat yang gelap dan pengap. Bau tanah basah dan air sungai yang apek menyengat hidungku. Aku mengedipkan mata, mencoba memahami di mana aku berada. Cahaya samar dari celah-celah di atas menembus kegelapan, memperlihatkan dinding beton yang retak dan penuh lumut. Aku menyadari aku berada di kolong jembatan kecil di dekat sungai, tempat aku biasa nongkrong. Tapi bagaimana aku bisa sampai di sini? Terakhir kali aku masih menggoes sepeda di jalan asing, dikelilingi kabut dan orang-orang aneh dengan mata seperti kelereng. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terasa seperti tidak punya tulang. Tubuhku gemetar dan nafasku tersegal. Aku meraba-raba sekitar, mencari sepedaku, tapi tidak ada apapun di dekatku, hanya kerikil dan sampah yang berserakan. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku ingin berteriak, memanggil siapa saja, tapi mulutku seperti terkunci. Aku membuka bibir berusaha mengeluarkan suara,
tapi yang keluar hanya desisan aneh, seperti suara orang bisu yang berjuang bicara. Panik mulai menyergap, aku memukul-mukul dada, berharap itu bisa memecah rasa sesak. Tapi sia-sia, aku hanya bisa duduk, memeluk lutut dan beristighfar dalam hati. Di kejauhan aku mendengar suara samar. Awalnya seperti angin yang bertiup, tapi lama-kelamaan aku menyadari itu suara orang-orang memanggil namaku. Ardi, Ardi, kamu di mana? Suaranya terdengar cemas bercampur dengan langkah kaki yang berdiri di atas jembatan. Aku ingin menjawab, ingin berteriak bahwa aku di sini, tapi mulutku masih tidak patuh. Aku hanya bisa menangis dalam diam, air mata mengalir tanpa suara. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di sana, tapi rasanya seperti selamanya. Pikiranku dipenuhi ketakutan. Apa aku akan terjebak di tempat ini? Apa aku sudah mati? Atau seperti cerita ibu, aku sudah diculik makhluk gaib? Tiba-tiba cahaya senter menyapu kolong jembatan. Aku memincingkan mata, silau. Di sini, aku lihat dia. Teriak seseorang, suaranya itu familiar, seperti suara Dika, temanku yang selalu bercanda dengan logat Sundanya. Langkah-langkah kaki mendekat dan dalam sekejap aku melihat beberapa wajah cemas di atasku. Ada Dika, Andi dan seorang laki-laki yang kukenal sebagai Pak RT, tetangga yang sering memimpin ronda malam. Ya Tuhan Ardi, kamu bikin kita panik, kata Dika, suaranya campur antara lega dan kesal. Pak RT membungkuk memeriksa wajahku. Kamu baik-baik saja nak, bisa berdiri. Aku ingin menjawab, tapi lagi-lagi hanya suara desisan yang keluar. Aku mengangguk lemah, berusaha menenangkan mereka. Dika dan Ardi memapahku, menarikku keluar dari kolong jembatan. Udara di luar terasa segar, meski langit sudah gelap. Aku baru sadar bahwa malam telah tiba. Bintang-bintang berkerap-kelip di atas. Di sekitar jembatan, aku melihat lebih banyak orang, tetangga-tetangga, beberapa teman, dan bahkan ibu yang berdiri di kejauhan, memeluk dirinya sendiri dengan wajah pucat. Melihat ibu, aku ingin lari ke arahnya, tapi tubuhku terlalu lemas. Ardi ditemukan subuh tadi, kata Pak RT kepada warga yang berkumpul. Subuh? Aku bingung. Bukankah aku cuma tersesat selama setengah jam? Aku mencoba mengingat, tapi kepalaku seperti diselimuti kabut. Aku ingat jalan asing, orang-orang dengan mata besar, dan pasar yang sunyi. Tapi setelah itu semuanya kosong. Seperti ada bagian ingatanku yang hilang. Dika memapahku ke arah ibu, yang langsung memeluk erat. Ya Allah anakku, kamu kemana saja Di? Tangisnya pecah. Aku ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, tapi mulutku masih tidak bisa bicara. Aku hanya bisa memeluk ibu balik, merasakan kehangatan tubuhnya yang gemetar. Warga membawa aku pulang dengan hati-hati, seperti aku barang pecah belah. Di jalan aku mendengar bisik-bisik mereka. Anak ini kayaknya kesurupan, kata seorang bibi. Bukan, mungkin dia cuma pingsan, sahut yang lain. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan, yang aku inginkan hanya pulang, berbaring di kasur, dan melupakan semua ini. Tapi di dalam hati aku tahu sesuatu telah berubah. Pengalaman itu, entah apapun namanya, bukan sekedar mimpi atau halusinasi. Ada sesuatu yang nyata di balik semua itu, dan aku takut memikirkannya. Sesampainya di rumah, ayah sudah menunggu di teras. Wajahnya keras, tetapi matanya penuh kekhawatiran. Kamu bikin kami gila Ardi, katanya pelan. Tapi aku tahu dia lebih lega daripada marah. Aku dibawa ke kamar, diberi air hangat, dan disuruh berbaring. Ibu duduk di sampingku mengusap kepalaku sambil terus berdoa. Aku ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi kelelahan menguasai tubuhku. Mataku terpejam dan untuk pertama kalinya sejak sore tadi, aku merasa aman. Tapi di sudut pikiranku, bayangan orang-orang asing dengan mata kelereng itu masih mengintai, seperti menunggu waktu untuk kembali. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa seperti dipukuli berkali-kali. Kepalaku berat dan tenggorokanku kering seperti tidak minum seharian. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kamarku, menerangi dinding yang penuh tempelan poster band dan gambar motor dari majalah otomotif. Aku masih terbaring di kasur, menatap langit-langit mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Ingatanku kabur, seperti potongan film yang terputus-putus. Aku ingat menggowes sepeda menjauh dari kelompok orang asing di pinggir sungai, jalanan yang tiba-tiba asing, dan pasar sunyi dengan makhluk-makhluk aneh bermata kelereng.
Lalu entah bagaimana aku tersadar di kolong jembatan, dikelilingi warga yang cemas. Tapi bagaimana aku bisa sampai di sana? Dan kenapa mereka bilang aku ditemukan subuh, padahal rasanya cuma setengah jam? Aku mencoba bangun, tapi tubuhku masih lemas. Di samping kasur, ibu duduk di kursi kayu memegang tasbih sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis semalaman. Begitu melihatku membuka mata, dia buru-buru mendekat. "Ardi, kamu sudah sadar, nak? Alhamdulillah," katanya suaranya serak. Dia mengusap kepalaku, tangannya gemetar. Aku ingin bicara, tapi mulutku masih terasa kaku. Aku hanya bisa mengangguk lemah, mencoba tersenyum untuk menenangkannya. "Jangan coba bicara dulu, kamu istirahat saja," kata ibu lalu bergegas keluar kamar untuk memanggil ayah. Tidak lama ayah masuk dengan wajah yang masih tegang, meski ada sedikit kelegaan di matanya. "Kamu bikin kami panik setengah mati, Ardi," katanya suaranya pelan tapi penuh penekanan. Dia duduk di ujung kasur menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara marah, khawatir, dan lega. "Kamu kemana semalam? Kami cari kamu dari maghrib sampai subuh, nggak ketemu-ketemu. Sepedamu ketemu di pinggir sungai, tapi kamu nggak ada." Aku mencoba mengingat, tapi kepalaku pening setiap kali berusaha merekonstruksi kejadian itu. Aku ingin menjelaskan tentang jalan asing, orang-orang aneh, dan pasar yang tidak wajar, tapi kata-kata tidak keluar. Aku hanya menggeleng pelan, merasa bersalah karena membuat mereka khawatir. Ibu kembali masuk membawa segelas air hangat dan sepiring nasi dengan telur ceplok. "Makan dulu, Di, nanti kita panggil Ustadz Amin buat ruqyah," kata Ruqyah membuatku tersentak. Aku tahu itu berarti mereka menduga aku kesurupan atau diganggu makhluk gaib. Aku ingin protes, ingin bilang bahwa aku baik-baik saja, tapi kenangan tentang mata-mata kelereng dan pasar sunyi membuatku terdiam. Mungkin mereka benar, mungkin aku memang terjebak di sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan logika. Tidak lama Ustadz Amin datang. Dia tetangga kami, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai orang alim di kampung. Dia membawa botol air mineral yang sudah didoakan dan sebuah tasbih kayu. Warga lain juga berdatangan, termasuk Dika dan Andi yang wajahnya masih memperlihatkan kekhawatiran. "Kamu bikin kita lari-lari semalaman, bro," kata Dika berusaha bercanda. Tapi nada suaranya tidak seperti biasa. Andi hanya diam menatapku dengan ekspresi bingung. Ustadz Amin duduk di sampingku membaca beberapa ayat Al-Quran dengan suara yang tenang tapi tegas. Dia memercikan air doa ke wajahku, dan entah sugesti atau bukan, aku merasa sedikit lebih ringan. Setelah beberapa menit dia bertanya, "Ardi, kamu bisa ceritain apa yang kamu alami semalam?" Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba memaksa mulut untuk bicara. Awalnya suaraku masih serak, tapi perlahan-lahan kata-kata mulai keluar. Aku menceritakan semuanya. Kelompok orang asing di pinggir sungai, jalanan yang tiba-tiba berubah, makhluk-makhluk aneh dengan telinga lancip, dan pasar yang sunyi. Aku juga bilang bahwa aku hanya tersesat sebentar, tapi mereka menemukanku subuh. Ibu menutup mulutnya, matanya melebar. Ayah menghela nafas panjang, menggelengkan kepala. Ustadz Amin mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kamu mungkin masuk ke alam mereka, nak. Makhluk gaib yang suka mengganggu manusia di waktu barang erep. Alhamdulillah kamu bisa kembali." Dia menjelaskan bahwa sungai itu, menurut cerita warga tua, memang tempat yang rawan. Konon ada kampung gaib di sekitar sana, tempat makhluk bunian tinggal. Mereka nggak selalu jahat, tapi suka menggoda orang yang keluar di waktu yang salah. Dika yang tadinya diam tiba-tiba angkat bicara. "Gue juga bingung, Dik. Semalam kita lihat kamu di pinggir sungai nyanyi sama gitar, terus tiba-tiba kamu jalan kaki ke arah jembatan. Kita panggil, tapi kamu cuma senyum aneh, kayak bukan kamu." Andi mengangguk, menambahkan, "Iya, makanya kita ikutin, tapi kamu hilang gitu aja. Sepedamu ketemu di dekat air, tapi kamu gak ada." Aku merinding mendengar cerita mereka. Aku tidak ingat menyanyi atau berjalan kaki. Yang aku ingat hanyalah menggoes sepeda, lalu tersesat di dunia aneh itu. Ibu memelukku lagi berbisik, "Jangan keluar lagi pas barang rep, Di. Ibu gak mau kehilangan kamu." Aku mengangguk masih lemas, tapi di dalam hati aku mulai percaya bahwa apa yang kualami bukan sekedar mimpi. Ada sesuatu di luar sana, di pinggir sungai itu, yang tidak bisa aku jelaskan.
Dan meski aku sudah kembali, aku tahu pengalaman itu akan menghantui untuk waktu yang lama. Setelah kejadian malam itu, aku menghabiskan beberapa hari di rumah. Tidak berani keluar lebih dari halaman depan. Tubuhku masih lemas, meski perlahan membaik setelah istirahat dan doa-doa yang dibacakan Ustadz Amin. Namun pikiranku tidak bisa lepas dari apa yang kualami di pinggir sungai. Bayangan orang-orang asing dengan mata seperti kelereng, pasar sunyi yang tidak wajar, dan jalanan asing yang seolah menelan dunia nyata terus menghantuiku. Setiap kali menutup mata, aku seperti kembali ke kolong jembatan, merasakan dinginnya coran kering dan bau air sungai yang apek. Aku ingin melupakan semuanya, tapi semakin aku coba, semakin jelas kenangan itu. Hari ketiga setelah kejadian, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku duduk di ruang tengah, mendengar ibu bernyanyi pelan sambil menjahit. Ayah sedang di kantor, dan suasana rumah terasa lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya, yang penuh dengan tetangga yang datang menjenguk. Sore itu kakek datang berkunjung. Kakek ayahnya ibu adalah orang yang paling tahu cerita-cerita lama di kampung ini. Wajahnya yang penuh kerut dan rambutnya yang sudah memutih membuatnya tampak seperti perpustakaan berjalan, penuh dengan kisah-kisah yang kadang terdengar seperti dongeng, tapi kini mulai kurasakan kebenarannya. Kakek duduk di kursi kayu di teras, memegang cangkir teh hangat yang diseduh ibu. Aku duduk di sebelahnya, memeluk lutut, masih merasa agak takut untuk bicara. Ibu yang tahu aku butuh penjelasan meminta kakek menceritakan apa yang dia tahu tentang sungai itu. "Kek, ceritain dong ke Ardi soal kampung Bunian. Mungkin dia perlu tahu supaya nggak nekat lagi," kata ibu nadanya tegas tapi penuh kasih sayang. Kakek menghela nafas panjang, menyeruput tehnya sebelum mulai bicara. "Sungai di belakang komplek ini, Di, bukan sembarang sungai," katanya dengan suara serak yang khas. "Dulu sebelum komplek ini dibangun, sungai itu besar, lebar dan airnya jernih. Orang-orang kampung pakai buat mandi, nyuci, bahkan bikin perahu kecil buat dagang ke kota. Tapi bukan cuma manusia yang tinggal di situ. Konon di sekitar sungai ada kampung Bunian, alamnya makhluk gaib yang hidup berdampingan sama kita, tapi di dimensi lain." Aku mendengarkan dengan serius, meski bagian diriku yang skeptis masih ingin menolak. "Bunian itu apa, kek?" Tanyaku, suaraku masih pelan karena tenggorokanku belum sepenuhnya pulih. Kakek tersenyum kecil, matanya menatap jauh, seperti melihat masa lalu. "Bunian itu makhluk gaib, semacam jin tapi nggak selalu jahat. Mereka punya kampung sendiri, rumah-rumah, pasar, bahkan keluarga, mirip manusia. Bedanya mereka nggak kelihatan sama kita kecuali mereka mau. Dan mereka suka muncul pas barang rep, waktu senja, karena itu waktunya batas antara dunia kita dan dunia mereka tipis." Kakek melanjutkan ceritanya, menggambarkan bahwa kampung Bunian itu konon ada di sekitar pohon-pohon beringin besar di tepi sungai, tempat yang sekarang sudah banyak ditebang untuk pembangunan kompleks. "Dulu orang-orang kampung tahu betul aturan tidak tertulis. Jangan keluar rumah pas barang rep, apalagi ke sungai. Kalau nekat, bisa ditarik ke alam mereka. Kadang cuma buat main-main, kadang karena mereka penasaran sama manusia, tapi ada juga yang gak bisa balik," ujar kakek nadanya serius. Aku merinding mendengar kata "nggak bisa balik" itu. Aku teringat orang-orang asing yang kulihat dengan telinga lancip dan mata besar. "Kek, aku lihat orang-orang aneh di pinggir sungai. Mereka nggak kayak manusia biasa. Matanya gede, kayak kelereng. Itu Bunian ya?" Tanyaku, suaraku gemetar. Kakek mengangguk perlahan. "Bisa jadi, Di. Mereka suka nyamar jadi manusia, tapi kalau kamu perhatikan, selalu ada yang aneh. Matanya, gerakannya atau suaranya. Kamu beruntung bisa balik. Banyak cerita di kampung ini soal orang yang hilang di sungai, ketemu lagi berhari-hari kemudian, bingung kayak kamu." Ibu yang mendengarkan dari dalam masuk ke teras dengan wajah tegang. "Makanya, Di, ibu selalu bilang, jangan keluar pas barang rep. Bukan cuma mitos, ini cara leluhur kita melindungi kita dari hal-hal yang gak kelihatan." Nada ibu penuh penekanan, dan aku hanya bisa mengangguk. Aku yang dulu menganggap cerita-cerita gaib itu omong kosong, kini mulai mempertanyakannya. Pengalaman malam itu terlalu nyata untuk kusebut halusinasi. Aku masih ingat dinginnya kabut,
tatapan mata kelereng, dan rasa tidak berdaya saat tersesat di dunia yang tidak kukenal. Kakek menambahkan bahwa pembangunan komplek dan penyempitan sungai mungkin membuat mereka marah. Sungai itu dulu tempat suci, Di. Ada petilasan kecil di tepinya, tempat orang-orang kasih sesajen biar nggak diganggu. Tapi sekarang petilasan itu sudah hilang, ditutup beton. Makhluk-makhluk itu mungkin nggak suka dunianya diganggu. Aku teringat pohon beringin besar yang kulihat di jalan asing itu, dan pasar yang tampak seperti versi lain dari dunia nyata. Apakah aku benar-benar masuk ke kampung hunian? Meski takut, aku juga merasa penasaran. Aku ingin tahu lebih banyak, tapi di sisi lain aku tidak ingin mengalami hal itu lagi. Aku memandang ibu yang kini memegang tanganku erat. Ibu cuma minta kamu hati-hati, Di. Hormati waktu-waktu tertentu, dan jangan anggap remeh cerita orang tua. Aku mengangguk, berjanji dalam hati untuk lebih patuh. Cerita kakek tentang kampung hunian membuatku menyadari bahwa dunia ini mungkin lebih luas dan misterius dari yang selama ini kupikirkan. Hampir seminggu berlalu sejak kejadian di pinggir sungai dan aku akhirnya merasa cukup kuat untuk kembali ke sekolah. Tubuhku sudah tidak selemas sebelumnya. Meski kadang kepalaku masih pening jika terlalu lama memikirkan malam itu. Cerita kakek tentang kampung hunian dan peringatan ibu soal barang erep terus terngiang, membuatku ragu-ragu setiap kali melewati jendela kamar yang menghadap sungai. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus bersembunyi di rumah. Aku harus kembali ke rutinitasku, ke teman-teman, dan ke dunia nyata yang kini terasa sedikit berbeda. Pagi itu aku menggowes sepeda ke STM sekolahku yang berjarak sekitar 2 km dari rumah. Udara pagi di kota kecil ini selalu segar dengan aroma embun dan asap kayu bakar dari dapur-dapur tetangga. Aku sengaja memilih jalan yang tidak melewati sungai, meski aku berarti harus memutar sedikit. Sepanjang jalan aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan bahwa apa yang kualami sudah berlalu. Tapi setiap kali mendengar suara air mengalir dari selokan kecil di pinggir jalan, jantungku sedikit berdegup kencang, seperti ada kenangan yang tidak mau pergi. Sesampainya di sekolah, suasana seperti biasa, ramai penuh tawa dan bising dengan suara anak-anak STM yang berlarian atau bercanda di lapangan. Aku memarkir sepeda di tempat biasa, di bawah pohon mangga di belakang kelas. Tapi begitu masuk ke kelas, aku langsung merasakan tatapan teman-teman. Beberapa berbisik, beberapa tersenyum lebar, dan Dika seperti biasa tidak bisa menahan diri. Tua bangka yang diculik kolong wewe datang, teriaknya dari bangku belakang, disambut tawa keras dari yang lain. Aku memaksakan senyum meski wajahku terasa panas. Kolong wewe adalah cerita hantu lokal semacam hantu perempuan yang suka menculik anak-anak, dan Dika jelas sengaja memakai istilah itu untuk menggodaku. Aku duduk di bangku biasa mencoba mengabaikan ejekan, tapi teman-teman lain tidak berhenti. Ardi, beneran lu ketemu jin, Di? Ceritain dong, matanya gede kayak apa? Tanya Rudi, anak yang paling suka usil di kelas. Iya, katanya lo nyanyi bareng jin di sungai, terus lo hilang gitu aja. Tambah Andi yang biasanya pendiam, tapi kali ini ikut-ikutan. Aku hanya menggeleng pura-pura sibuk membuka buku catatan. Dalam hati aku kesal. Aku tahu mereka cuma bercanda, tapi pengalaman itu terlalu menakutkan untuk dijadikan lelucon. Jam istirahat aku duduk di kantin bersama Dika, Andi, dan Rika, teman-temanku yang ikut mencariku malam itu. Aku pikir mereka akan lebih pengertian, tapi Dika tidak bisa menahan diri. Serius, Di, lu ngapain aja di kolong jembatan, nongkrong sama hantu? Katanya sambil mengunyah bakwan. Aku mendengus. Akhirnya tidak tahan. Lu pikir enak apa, Kak? Gue bingung, takut, gak tahu apa-apa. Lu sendiri yang bilang lihat gue nyanyi, padahal gue gak ingat apa-apa. Suaraku agak keras, membuat beberapa anak di meja sebelah menoleh. Dika terdiam sejenak lalu tertawa kecil. Iya, sorry bro, tapi serius, kita juga bingung. Lo kayak bukan lo, senyum lo aneh banget kayak orang lain. Andi mengangguk, menambahkan. Gue juga ngerasa gak enak pas ngeliat lo jalan ke arah jembatan. Makanya kita ikutin, tapi lo tiba-tiba hilang. Rika yang selama ini diam akhirnya bicara. Di, gue pernah lihat bayangan aneh di dekat jembatan itu sebelum kejadian sama lu. Kayak orang tapi kecil dan gerakannya cepet banget.
Gue gak bilang apa-apa soalnya takut dikira gila. Ucapan Rika membuatku merinding. Aku teringat makhluk-makhluk pendek dengan telinga lancip yang kulihat di jalanan asing itu. Lu serius, Ri? Tanyaku suaraku pelan. Rika mengangguk, matanya menatap meja. Makanya pas lo hilang, gue takut banget. Gue pikir mungkin lo ketemu apa yang gue lihat. Aku menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Ejekan teman-teman tadi masih mengganggu, tapi mendengar cerita Rika aku mulai menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang merasa ada yang aneh di pinggir sungai. Sore itu sepulang sekolah aku memutuskan untuk bergabung dengan teman-teman di lapangan voli. Berusaha kembali ke rutinitas, Dika masih sesekali menggodaku, tapi nadanya sudah lebih lembut. Gua bercanda tapi serius, lu hati-hati ya, sungai itu emang aneh, katanya sambil menepuk pundakku. Aku tersenyum mulai bisa tertawa bersama mereka. Ejekan mereka, meski awalnya menyebalkan, perlahan terasa seperti cara mereka menunjukkan perhatian. Dan cerita Rika membuatku sadar bahwa mungkin ada lebih banyak misteri di sekitar sungai itu daripada yang selama ini aku pikirkan. Aku mulai menghormati cerita-cerita gaib yang dulu kuanggap omong kosong, tapi aku juga tahu aku harus move on. Hidup harus berjalan, meski bayangan malam itu masih mengintai di sudut pikiranku. Kembali ke rutinitas sekolah membuatku sedikit melupakan kejadian malam itu, tapi tidak sepenuhnya. Setiap sore saat matahari mulai merunduk dan langit berwarna oranye, aku merasa ada sesuatu yang mengintip dari sudut pandanganku. Aku tidak lagi berani lewat pinggir sungai sendirian, apalagi menjelang maghrib. Ejekan teman-teman di sekolah sudah mereda, tapi cerita Rika tentang bayangan aneh di dekat jembatan dan penjelasan kakek tentang kampung Bunian terus terngiang. Aku yang dulu skeptis terhadap cerita gaib kini mulai bertanya-tanya, apa benar ada dunia lain yang berdampingan dengan kita? Dan kenapa aku dari semua orang yang terseret ke sana? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak, bukan dengan nekat kembali ke sungai, tapi dengan mendengarkan orang-orang yang tahu lebih banyak tentang kearifan lokal. Suatu sore setelah membantu ibu melipat kain pesanan jahitannya, aku duduk bersamanya di ruang tengah. Aku bertanya-tanya tentang barang rep dan cerita-cerita gaib yang selama ini kuanggap mitos. Ibu yang biasanya enggan membahas hal-hal berbau mistis karena takut aku jadi takut, kali ini bicara dengan serius. Ardi, larangan keluar saat barang rep itu bukan cuma tahayul, katanya sambil menatapku. Leluhur kita sudah tahu ada waktu-waktu tertentu yang rawan. Senja itu batas antara siang dan malam, antara dunia kita dan dunia yang lain. Makhluk gaib, entah jin atau bunian, lebih aktif saat itu. Aku mengangguk mencoba mencerna. Tapi kenapa, Bu? Kenapa mereka mengganggu manusia? Ibu menghela nafas, memutar tasbih di tangannya. Gak selalu ganggu, Di. Kadang mereka cuma penasaran. Tapi kalau kita gak hati-hati, gak baca doa atau gak hormati tempat-tempat tertentu, mereka bisa narik kita. Sungai itu misalnya, dulu tempat suci. Orang-orang kampung kasih sesajen di petilasan dekat pohon beringin biar damai sama penghuni gaib. Tapi sekarang petilasan itu hilang, sungai dikotori, dan pohon-pohon ditebang. Mereka mungkin marah. Ucapan ibu membuatku teringat cerita kakek tentang pembangunan kompleks yang mengganggu kampung Bunian. Aku mulai menyadari bahwa cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng, tapi cara leluhur menyampaikan pesan. Hormati alam, hormati waktu, dan hormati hal-hal yang tidak terlihat. Jadi Bu, sungai itu kayak marah karena diubah-ubah. Ibu tersenyum kecil tapi matanya serius. Bisa dibilang begitu. Alam punya cara sendiri buat ngingetin kita kalau kita kelewatan. Pengalaman kamu mungkin salah satunya. Malam itu kakek datang lagi untuk makan malam bersama. Setelah makan kami duduk di teras, menikmati angin sejuk dan suara jangkrik dari kejauhan. Aku meminta kakek menceritakan lebih banyak tentang sungai dan kampung Bunian. Kakek yang selalu senang berbagi cerita mulai bercerita dengan suara pelan, seperti tidak ingin mengganggu malam. Dulu Di, sungai itu bukan cuma tempat hidup manusia, tapi juga tempat makhluk lain. Orang-orang kampung tahu caranya hidup berdampingan. Mereka gak ganggu pohon-pohon besar, gak buang sampah sembarangan di sungai, dan selalu baca doa kalau lewat tempat-tempat angker. Tapi sekarang orang-orang lupa. Mereka pikir semua bisa dijelasin sama ilmu, padahal dunia ini penuh misteri.
Kakek juga bilang bahwa larangan keluar saat barang rep adalah bentuk kearifan lokal yang lahir dari pengalaman. Nenek moyang kita nggak asal bikin aturan. Mereka belajar dari kejadian-kejadian kayak yang kamu alami. Ada yang hilang, ada yang balik tapi berubah, ada yang nggak balik sama sekali. Makanya mereka bikin batasan biar kita aman. Aku teringat makhluk-makhluk pendek dengan mata kelereng yang kulihat. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bersyukur bisa kembali ke dunia ini. Dari ibu dan kakek aku belajar bahwa kearifan lokal bukan sekedar cerita tua yang tidak relevan. Ini adalah panduan hidup yang lahir dari pengalaman generasi sebelumnya. Aku memutuskan untuk lebih patuh pada nasihat keluarga, tidak lagi meremehkan larangan keluar saat senja atau pentingnya berdoa sebelum berpergian. Aku juga mulai memahami bahwa sungai itu, meski kini sempit dan kotor, masih menyimpan rahasia yang tidak boleh kuganggu. Sebelum tidur aku berdiri di depan jendela kamar, menatap ke arah sungai yang tidak terlihat dalam kegelapan. Aku berdoa dalam hati, meminta perlindungan dari apapun yang ada di luar sana. Aku tidak lagi skeptis seperti dulu, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam ketakutan. Aku ingin menghormati dunia yang kini kusadari lebih luas dari yang aku pikirkan, sambil tetap menjalani hidupku sebagai remaja biasa. Pengalaman itu mengubahku, tapi aku bertekad menjadikannya pelajaran, bukan beban. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian aneh di pinggir sungai, dan perlahan hidupku mulai kembali normal. Atau setidaknya senormal yang bisa aku harapkan setelah pengalaman yang sulit dilupakan itu. Aku masih pergi ke sekolah, nongkrong dengan Dika, Andi, dan Rika, juga sesekali memetik gitar di bawah pohon asam di tepi sungai. Tapi kini aku selalu memastikan untuk pulang sebelum matahari tenggelam. Larangan ibu soal barang rep bukan lagi sekedar omelan bagiku. Itu seperti alarm batin yang membuatku waspada setiap kali langit mulai berwarna oranye. Sungai itu meski tetap jadi bagian dari kehidupanku, kini terasa seperti tempat yang menyimpan rahasia yang tidak ingin kugali terlalu dalam. Aku juga jadi lebih dekat dengan keluarga, terutama ibu. Dulu aku sering menganggap perhatiannya berlebihan, tapi sekarang aku menghargai setiap nasihatnya. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku tidak lupa mencium tangannya dan mendengar doa-doa pendek yang dia bisikan. Hati-hati Di, jangan lupa baca doa kalau ke sungai, katanya hampir setiap hari, dan aku selalu mengangguk dengan serius. Aku tahu dia masih khawatir, tapi aku juga tahu dia lega melihatku lebih patuh. Ayah yang biasanya pendiam kini sering mengajakku ngobrol di teras, bertanya tentang sekolah atau rencanaku setelah lulus STM. Aku merasa mereka jadi bentengku, pelindung dari dunia yang kini kusadari penuh misteri. Suatu sore aku memutuskan untuk kembali ke kolong jembatan sendirian, bukan karena nekat atau ingin mencari masalah, tapi karena aku merasa perlu menghadapi ketakutanku. Aku ingin berdamai dengan apa yang kualami, bukan terus menghindarinya. Aku membawa sepeda menggowes perlahan menuju jembatan kecil yang dulu jadi tempatku ditemukan. Matahari masih tinggi, jauh dari waktu barang rep, dan suasana di pinggir sungai ramai, seperti biasa. Pedagang sate berteriak menawarkan dagangan, anak-anak kecil berlarian dengan layangan, dan remaja lain nongkrong di bangku-bangku kayu. Tapi aku tidak berhenti di tempat biasa. Aku langsung menuju jembatan, memarkir sepeda di samping dan berjalan turun ke kolongnya. Kolong jembatan terasa berbeda di siang hari. Cahaya matahari menyelinap melalui celah-celah beton, menerangi dinding yang penuh lumut dan coretan-coretan anak kecil. Bau air sungai masih apek, tapi tidak semenyeramkan seperti malam itu. Aku duduk di coran kering yang sama, tempat aku ditemukan dalam kondisi lemas dan tidak bisa bicara. Aku menarik nafas dalam-dalam mencoba mengingat apa yang terjadi. Tapi seperti biasa ingatanku masih kabur. Hanya bayangan makhluk-makhluk bermata kelereng dan pasar sunyi yang muncul, lalu lenyap seperti asap. Aku mengeluarkan tasbih kecil dari saku. Hadiah dari ibu setelah kejadian itu, aku mulai memutarnya, menggumamkan doa-doa pendek yang kini kuhafal dengan baik. Aku tidak tahu apakah doa-doa itu benar-benar melindungiku, tapi mereka memberi ketenangan yang tidak bisa aku jelaskan. Ya Allah, lindungi aku dari hal-hal yang tidak kulihat, bisikku. Suaraku hampir tidak terdengar di tengah gemercik air sungai. Aku tidak merasa takut lagi, hanya damai. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu memahami semua misteri dunia ini. Yang penting adalah aku belajar menghormatinya.
Kembali ke sekolah, ejekan teman-teman soal tua bangka yang diculik kolong wewe sudah hampir hilang. Malah beberapa dari mereka mulai penasaran dengan ceritaku. Dika yang dulu paling usil kini sering bertanya dengan serius, "Dik, beneran? Lu gak ingat apa-apa pas di kolong jembatan?" Aku hanya menggeleng, lalu balik bercanda. "Mungkin lo yang bakal ketemu Jin kalau nekat kesana malam-malam." Dia tertawa, tapi aku tahu dia juga mulai waspada. Rika yang pernah melihat bayangan aneh jadi lebih pendiam. Tapi kami sering ngobrol tentang kearifan lokal yang dulu kami anggap remeh. "Gue sekarang selalu bawa tasbih kalau ke sungai," katanya suatu hari, menunjukkan tasbih kecil di sakunya. Aku tersenyum merasa tidak sendirian. Pengalaman itu mengubahku, tapi bukan ke arah ketakutan. Aku jadi lebih bijak, lebih menghargai nasihat keluarga dan cerita-cerita leluhur. Aku tetap nongkrong di pinggir sungai, tetap bermain gitar dengan teman-teman. Tapi kini, aku tahu batas-batasnya. Aku belajar bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi dengan iman dan kearifan lokal, aku bisa menjalani hidup tanpa diliputi rasa takut. Sore itu saat pulang dari kolong jembatan, aku menatap sungai yang berkilau di bawah sinar matahari. Aku tersenyum kecil, merasa damai dengan diriku sendiri. Cerita ini bukan akhir, tapi awal dari perjalananku memahami batas antara dunia nyata dan gaib, dan aku siap menjalaninya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.